Innahu min Sulaiman Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebuah fakta baru terungkap dari lingkaran keluarga konglomerat Italia. Gianni Agnelli seperti diketahui adalah pemilik dua brand olahraga dunia, yaitu klub sepak bola Juventus dan tim Formula One Ferrari. Selain itu, ia juga memiliki brand otomotif merek Fiat. Terlepas dari cerita megah itu, putra sulung Gianni Agnelli, Edoardo Agnelli, memiliki cerita yang memilukan. Edoardo yang pernah menjadi petinggi Juventus itu memilih keluar dari lingkaran kehidupan keluarganya dengan menjadi mualaf. Tak banyak orang tahu siapa Edoardo Agnelli. Dia adalah putra sulung Gianni dan sang istri Marella yang lahir pada 9 Juni 1954. Lahir dari keluarga kaya raya, Edoardo sebenarnya sudah terbiasa dengan beberapa hal semisal bisnis, sepak bola, dan otomotif. Edoardo tak seperti sang ayah yang dikenal sebagai pebisnis ulung dan ahli bernegosiasi. Edoardo lebih senang menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku filsafat hingga tertarik dengan hal mistis, yang pada akhirnya membawa Edoardo memilih untuk menjalani pendidikannya di Princeton University, New Jersey, Amerika Serikat. Di sini, Edoardo memperdalam ketertarikannya tentang sastra, filsafat, dan kultur budaya timur. Siapa sangka ketertarikan tentang sastra, filsafat, dan budaya timur membawa Edoardo dekat dengan Islam. Di sisi lain, apa yang dialaminya justru malah jadi malapetaka yang pada akhirnya menjadi penyebab kematiannya. Setelah lulus dari Princeton University, Edoardo lebih memilih untuk menjauh dari keluarganya. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk berkeliling ke negara-negara kawasan Asia dan Afrika. Seperti yang dijelaskan tadi, Edoardo memiliki sifat yang jauh berbeda dengan ayahnya. Dalam pandangan Edoardo, keluarganya terlalu bersikap materialistis dan hanya mementingkan bisnis. Menurut laporan media Italia, La Repubblica, Edoardo bahkan sering menghujat Fiat, perusahaan yang notabene dimiliki oleh keluarganya sendiri. Edoardo lebih suka bergaul dengan kalangan masyarakat bawah, yang membuatnya sering bersitegang dengan sang ayah. Pada akhirnya, Edoardo pun dicoret dari daftar ahli waris Fiat. Meski demikian, ia masih dipercaya Gianni untuk menjabat sebagai direktur Juventus sekitar pertengahan 1980-an. Punya jabatan tinggi di Juventus tak serta membuat hidup Edoardo positif. Edoardo sempat ditangkap aparat kepolisian Kenya pada 1980 dengan tuduhan kepemilikan heroin dan ganja. Walaupun pada akhirnya pihak kepolisian membebaskan Edoardo, peristiwa ini dipercaya sebagai faktor utama yang membuatnya ingin keluar dari jerat narkotika dan memperdalam sisi religius. Pada akhirnya, Edoardo pun dekat dengan Islam. Tidak ada yang tahu pasti tahun berapa Edoardo memutuskan untuk memeluk Islam. Namun, menurut laporan Maastricht News, Edoardo mengenal Islam di New York sekitar 1990-an. Edoardo mengakui sendiri dalam wawancaranya bahwa pertama kali ia tertarik untuk membaca Al-Quran di sebuah perpustakaan di New York. Setelah masuk Islam, Edoardo berganti nama menjadi Hisham Aziz, dan bahkan dalam beberapa foto yang tersebar, Edoardo tertangkap kamera tengah melakukan sholat di Iran. Ia juga disebut pernah bertemu dengan pemimpin revolusi Iran. Kabar Edoardo yang memeluk agama Islam ternyata tersebar luas ke seluruh dunia, termasuk Italia. Hal ini ditengarai membuat Gianni dan keluarga Edoardo lainnya marah. Hal ini juga yang pada akhirnya dikaitkan dengan kematian Edoardo. 15 November tahun 2000, Edoardo ditemukan tewas di wilayah Turin. Jasadnya ada di dasar sungai di bawah jalan tol di mana mobilnya terparkir. Menurut laporan Time, Edoardo diduga tewas bunuh diri di usianya yang ke-46 tahun. Sekian informasi dari dunia Islam yang dapat channel Atasan sampaikan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Atasan agar bisa upload video bermanfaat setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.